Pemirsa, di tengah kisruh perebutan tanah warisan dan membantu karyawannya yang anaknya mengalami pelecehan seksual, perhatian Ashanti sepertinya harus terpecah lantaran anak sambungnya Azriel Hermansyah dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam tinggi hingga harus menjalani perawatan. Adik Aura Hermansyah itu dikabarkan mengidap sebuah penyakit yang diawali dari influenza yang mengarah ke bronkitis. Melalui unggahan di media sosial, Azriel membagikan potret kondisinya di rumah sakit yang saat ini baik namun masih harus banyak istirahat. Terkait kondisi kesehatan Azriel disampaikan Ashanti kepada awak media. Jadinya pernah nggak dirawat? apa ini dokter? Tadi baru ngambil darah Pak, ngambil darah, swab, sama radiologi. Jadinya Belum ketahuan sih, nunggu hasil. nggak ada kamarnya, nggak ada nih, nggak ada kamar. Jadinya kamu gimana? Berarti kamu diinfus di rumah. Iya, harusnya hari ini tadi pagi dia berangkat ke Surabaya, udah masuk kuliah, tapi ternyata panasnya 39,5 kan. Ya udah, tadi juga udah di infus cuma dia nggak mau dirawat karena nggak ada, ya nggak enak kan. Dia bilang kalau memang masih bisa dia ini ya udah di rumah aja gitu. Jadi sekarang lagi dicek, terus mau dicek hasil darahnya apa. Mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan kecapean. Kemarin tuh kehujanan dia naik motor. Mendengar Azriel Hermansyah sakit dan dirawat di rumah sakit, anggota keluarga silih berganti menjenguknya. Dari beberapa video yang diunggah keluarga, terlihat Krisdayanti bersama sang suami Raul Lemos dan dua anaknya Amora dan Kellen langsung menengok Azriel yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kebanyakan sehat, alhamdulillah. Mbak Maria. Maria. Iya. Jadi cedera di kemarin. Cedera otot. Bersin terus. Terus fisioterapi. Kan dia pakai alat pemanas itu kan. Dari situ demam. Kata coachnya kalau aktivitas di sana paling sehari 2 hari katanya. Sampai sekarang masih kalau misalkan nafas itu berasa, kalau misalnya kayak bangun gini dia berasa. Kade sedikit membocorkan kondisi kesehatan anak laki-lakinya itu saat ini. Sementara tapak pula anak Hermansyah dan Ashanti juga sudah terlihat menjenguk seperti yang fotonya diunggah oleh Azriel di akun Instagram miliknya. Mana tapi udah enak kan ya? Udah, kamu pilih. Mbak, kasih tahu yang dokter gasnya. Aku mau tanya dulu ya. Kamu ini dokter udah datang. Paling nggak kamu sampai besok atau lusa lah. Yes. Yang penting dia sebenarnya virusnya udah enggak. Kadang ada yang bisa robek. Gitu. Tapi ini ada kemungkinannya robek. Ada sih. Dia harus MRI. Oke. Saya terima kasih banyak. Mungkin kan abis ditinggal pacar lagi kan ya. Ditinggal langsung sakit, iya ditinggal langsung sakit. Terus abis ditinggal dia hujan-hujanan naik motor gitu, ya udahlah anak laki ya gitu. Tapi ya mungkin memang qadarullah aja, memang udah lagi nggak bagus gitu, nggak fit badannya. Lantas benarkah Kade dan Ashanti berbagi perhatian mengurus Azriel? Aduh, iyalah, harus kesini. Sekarang anak-anak kalau udah maghrib tuh mamanya udah harus di rumah kan, karena mereka maunya tidur tuh udah ada bundanya gitu. Sementara itu, belum lama ini publik dikejutkan dengan pengakuan komedian Rina Nose. Ya, wanita berdarah Sunda berusia 41 tahun itu belum lama ini mengaku bahwa dirinya jarang sekali mengkonsumsi air putih. Hal itu lantaran didorong oleh kebiasaannya yang lebih menyukai minuman kemasan yang manis dan berwarna. Bukan hanya itu saja, istri Josie Artson ini juga mengaku sering mengkonsumsi makanan kemasan. Pengakuan artis serba bisa yang kerap menirukan karakter beberapa tokoh ini akhirnya buka suara menjawab komentar miring netizen. Itu salah. Lu harus nonton dulu podcast fullnya. Itu ada orang potong yang mana gue menceritakan gue di masa lalu. Gue di masa lalu itu jarang minum air putih.
senengannya yang manis-manis, minuman kemasan, makanan kemasan, makannya sering sakit, gampang flu, apa aja penyakit-penyakit infeksi kandung kemih lah, itu bisa sebulan sekali ke rumah sakit. Nah setelah gue mengubah pola makan, minum air putihnya sudah bukan banyak ya, tapi cukup gitu, sesuai dengan kebutuhan tubuh, penyakit-penyakit itu hilang dengan sendirinya gitu. Jadi itu salah ada potongan podcast, jadi tolong ditonton podcastnya secara utuh, oke? Untuk membuktikan ucapannya itu, Rina memperlihatkan tumbler yang bawa kemanapun ia pergi. Ini selalu air putih selalu di sini habis isi. Jadi tergantung aktivitas. Kalau aktivitasnya memang lebih banyak, membutuhkan cairan lebih banyak, biasanya gue suka ngasih garam di dalam airnya sedikit aja untuk ganti ion, sedikit aja gitu garamnya. Kebiasaan buruk tidak menyukai air putih itu berlangsung sekitar 7 tahun lalu. Akibatnya, Rina sering bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Dan yang paling parah, Rina sampai mengalami infeksi kandung kemih. Belum lagi dalam 1 bulan sekali, ia terserang batuk, flu, dan migrain serta mah, di samping juga sariawan. Paling bangun pagi itu minum cuka apel. Dalam kondisi perut lagi kosong, pagi minum cuka apel, pakai air putih gitu segelas, udah cukup. Terus intermittent fasting kan, 12 jam lah cukup, karena berat badan aku juga nggak menuntut untuk intermittent fasting yang dalam waktu lama kan gitu. Ya sebisa mungkin kita membatasi konsumsi. Mulut tuh berhenti ngunyah deh gitu, berhenti ngunyah dalam waktu-waktu tertentu aja yang memang dibutuhkan untuk tubuh. Apalagi kalau misalnya kegiatan fisiknya, aktivitas fisiknya juga nggak terlalu banyak, sebaiknya apa yang masuk itu dikurangin gitu. Tapi kalau misalnya aktivitasnya lebih banyak, dicukupkan, bukan dibanyakin ya, tapi dicukupkan dengan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita. Oke? Mari kita sehat bersama.